Setelah sebelumnya membahas keterlibatan sang pendiri Microsoft, Bill Gates terhadap pandemi corona atau COVID-19, pada kali ini kami akan membahas tentang kebenaran teori konspirasi virus corona yang beredar di masyarakat umum. Sudah lebih dari 40 hari sejak kasus infeksi virus corona atau COVID-19 resmi ditemukan di Indonesia. Bagi sebagian orang, membaca, mendengarkan, atau menonton berita dan semua hal yang terkait dengan virus corona menjadi momok tersendiri. Salah satu informasi yang semakin memperburuk keadaan adalah teori-teori konspirasi yang entah dari mana munculnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa virus ini adalah senjata biologis, sengaja dilepaskan dari lab, dan ada pula yang mengabarkan bahwa wabah ini berasal dari luar angkasa. Hingga saat ini, sudah ada sejumlah teori konspirasi virus corona yang populer yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Apa sajakah itu? Simak kisah dan penjelasannya berikut ini. Teori pertama adalah virus corona dilepaskan dari laboratorium di Tiongkok. Banyak yang menduga bahwa virus corona atau yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 ini berasal dari laboratorium Tiongkok. Mereka sengaja dibuat dan dilepaskan sebagai senjata biologis. Walaupun terdengar mencurigakan, tidak sedikit orang yang termakan oleh teori konspirasi ini. Lalu bagaimana kenyataannya? Menurut jurnal dari Scripps Research yang sengaja menginvestigasi hal ini, anatomi SARS-CoV-2 sangatlah natural. Tidak terlihat campur tangan laboratorium di dalamnya. Studi tersebut juga menyebut bahwa virus ini sangat mirip dengan yang sering ditemukan pada kelelawar. Itu artinya mereka benar-benar alami. Namun peneliti mengungkap bahwa dulunya, virus ini tidak menyebabkan dampak apapun pada manusia. Sementara pihak-pihak Tiongkok pun coba menepis semua spekulasi. Menurut mereka, tidak ada bukti yang mendukung COVID-19 dibuat di laboratorium Wuhan ataupun kemungkinan kedua, bocor dari sana. Di pihak lain, intelijen AS mengindikasikan COVID-19 kemungkinan berasal dari alam, tidak dibuat di laboratorium di Tiongkok seperti disebut dalam berbagai teori konspirasi. Tapi tetap saja, intelijen belum bisa memastikannya. Teori yang kedua adalah wabah virus memang terjadi setiap 100 tahun. Tahun dengan angka belakang, 20, kabarnya merupakan tahun yang terkutuk. Berikut ini penjabarannya. Tahun 1720, terjadi peristiwa Black Death. Wabah pes yang sempat membunuh 50 juta orang di dunia. Tahun 1820, wabah kolera pertama ditemukan. Penyakit mematikan yang sering mewabah di sebagian negara di dunia. Tahun 1920, wabah flu Spanyol. Menginfeksi 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia saat itu. 100 tahun kemudian, pandemi COVID-19 pun terjadi. Hal ini meyakinkan banyak orang bahwa virus memang menyerang dunia setiap 100 tahun sekali. Namun apakah teori ini benar? Sayangnya hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa ini merupakan pola yang pasti. Menurut AFP Fact Check, sebagian virus memang bersifat musiman dan memiliki siklus tapi mereka tentu tidak mengikuti pola-pola seperti yang disebutkan. Lagi pula tahun yang disebutkan pada wabah-wabah itu pun tidak tepat, hanya perkiraan puncaknya saja. Black Death mulai terjadi pada 1720 hingga 1722, kolera terjadi mulai 1817, sedangkan flu Spanyol merebak pada 1918 hingga 1920. Dikutip dari Who.in, Black Death dikenal sebagai pandemi pes di abad ke-14 yang menewaskan lebih dari 50 juta orang di Eropa. Penyakit ini pertama kali mewabah antara tahun-tahun 1347 sampai tahun 1351, bukan 1720 seperti disebut dalam beberapa versi infografis siklus pandemi 100 tahun yang viral. Wabah pes memang pernah terjadi pada 1720, tepatnya di Prancis. Dikenal sebagai wabah besar Marseille, dan menewaskan lebih dari 126.000 orang di Eropa. Karena sebagian besar kasus ditemukan di Prancis, wabah ini tidak dikategorikan sebagai pandemi. Pandemi kolera di abad ke-19 juga tidak dimulai pada 1820, melainkan pada 1817. Jutaan orang tewas akibat pandemi yang bermula di Kalkuta, di sepanjang sungai Gangga tersebut. Flu Spanyol yang disebabkan oleh virus H1N1 menyebar bukan cuma di tahun 1920, melainkan sejak tahun 1918 sampai tahun 1919.
Sebanyak 500 juta orang atau nyaris sepertiga penduduk dunia terinfeksi virus ini. Dengan kematian mencapai 50 juta orang di seluruh dunia, flu Spanyol tercatat sebagai salah satu pandemi paling buruk sepanjang sejarah. Di luar 4 pandemi yang diklaim dalam infografis, sebenarnya ada banyak pandemi lain yang tidak mengikuti siklus 100 tahun. Pandemi kolera misalnya, terjadi beberapa kali sejak mewabah di India pada 1817. Siklus 100 tahun juga tidak terlihat jika memperhitungkan sejumlah pandemi lain dalam sejarah, misalnya flu babi atau H1N1 pada 2009. Teori yang ketiga adalah virus corona berasal dari luar angkasa. Teori yang satu ini dikemukakan pertama kali oleh Chandra Wickramasinghe, seorang ahli astronomi dan astrobiologi. Menurutnya, virus corona bisa jadi datang bersamaan dengan komet atau batuan luar angkasa yang jatuh ke bumi sekitar Oktober tahun 2019 di Tiongkok bagian utara. Ternyata memang benar bahwa ada batuan luar angkasa yang jatuh di sekitar wilayah Tiongkok. Akan tetapi tidak ada meteorit yang sampai ke tanah. Selain itu, klaim ini tidak bisa dibuktikan, karena selama ini tidak ada tanda kehidupan di luar angkasa. Pernyataan Wickramasinghe bertolak belakang dengan para ahli dan tentu membantah argumen profesor tersebut. Para ahli penyakit menular mengatakan COVID-19 itu menular manusia yang berasal dari hewan, bukan benda antariksa. Spesialis penyakit menular Dominic Sparks dari Universitas London mengungkapkan, COVID-19 ini serupa dengan SARS dan MERS yang merupakan virus dari binatang. Dia menegaskan bahwa SARS ditemukan sebagai hasil dari kelelawar yang memindahkan virus ke musang yang pindah ke manusia, sementara MERS diketahui ditularkan dari unta ke manusia. Teori yang keempat adalah pasien nomor 0 virus corona berasal dari Amerika Serikat. Penelusuran mengenai pasien nomor 0 atau pasien 0 dari COVID-19 sempat dilakukan pada Maret lalu di Tiongkok, negara pertama yang terinfeksi. Hingga saat ini pun tidak ada yang bisa memprediksi siapakah orang pertama yang terjangkit tersebut. Namun pada pertengahan Maret lalu, seorang pejabat Tiongkok bernama Li Jianzhao menuding bahwa pasien 0 tersebut sebenarnya berasal dari Amerika Serikat. Begini pernyataannya yang dikemukakan melalui akun Twitternya. Mungkin saja tentara Amerika Serikat yang membawa epidemi ini ke Wuhan. Ayo transparan, buka datamu ke publik. Amerika Serikat berhutang penjelasan kepada kita. Tidak ada yang tahu kenapa Zhao bisa membuat pernyataan seperti itu. Namun lagi-lagi, teori konspirasi tersebut tidak bisa dibuktikan. Nyatanya, 9 kasus yang pertama dilaporkan berasal dari penduduk di Provinsi Hubei, Tiongkok. Akan tetapi siapa orang yang pertama tertular tidak diketahui. Teori yang kelima adalah kartun The Simpsons memprediksi pandemi COVID-19. Kartun keluarga The Simpsons memang terkenal dengan prediksi-prediksinya terhadap masa depan. Mulai dari terjadinya serangan di World Trade Center pada 2001, meninggalnya Kobe Bryant, hingga terpilihnya Donald Trump. Namun pada Februari hingga Maret lalu, masyarakat umum dihebohkan dengan beredarnya episode The Simpsons tahun 1993 yang diklaim memprediksi terjadinya wabah virus corona. Bahkan terlihat adanya tulisan, coronavirus di layar televisi keluarga The Simpsons. Lalu apakah teori ini benar? Sayangnya teori ini terbukti tidak benar. Ternyata tulisan yang tertera sebenarnya bukanlah coronavirus, melainkan Osaka flu. Artinya, informasi ini termasuk ke dalam kategori hoaks. Dilansir dari Reuters, Bill Oakley sang penulis naskah mengatakan bahwa episode tersebut ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Teori yang keenam adalah COVID-19 bukan disebabkan oleh virus melainkan radiasi 5G. Teori konspirasi berikutnya mengatakan bahwa pandemi yang sedang terjadi ini bukan disebabkan oleh virus, melainkan radiasi 5G. Pasalnya pada November tahun 2019 lalu, Tiongkok memang sedang membangun sarana dari teknologi terbaru itu. Menurut teori tersebut, gelombang yang dihasilkan 5G merusak oksigen dalam pembuluh darah kita. Itulah alasan kenapa banyak orang yang tiba-tiba jatuh dan pingsan di Tiongkok.
Awal tahun ini, sebuah kajian yang telah lama dilakukan International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection atau Komisi Internasional Perlindungan Radiasi Bukan Ion menumbangkan berbagai pernyataan tersebut, dengan mengatakan tidak terdapat bukti bahwa jaringan telepon genggam menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Tetapi kesalahan informasi ini masih saja ada dan ada anggota masyarakat yang termakan oleh rumor semacam ini. 5G memang telah menuai kontroversi sejak pertama kali dikemukakan. Namun tidak ada bukti bahwa layanan tersebut bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Terlebih menyebabkan penyakit seperti COVID-19. Teori yang ketujuh adalah novel tahun 1981 telah memprediksi virus corona. Teori konspirasi terakhir ini sempat viral di berbagai media sosial, terutama Twitter. Sekitar Maret, beredar beberapa gambar dari novel berjudul The Eyes of Darkness yang ditulis oleh Dean Koontz. Di sana tertulis sejumlah prediksi mengenai pandemi virus corona. Sekitar tahun 2020 penyakit seperti pneumonia akan menyebar di seluruh dunia, menyerang paru-paru dan bronkus serta menolak semua perawatan yang ada. Mereka menyebut benda, virus itu, Wuhan 400, karena ini dikembangkan di dalam lab rDNA yang berada di luar Wuhan, dan ini merupakan mikroorganisme buatan yang ke-400 di pusat riset tersebut. Kira-kira seperti itulah prediksi yang kabarnya tertulis di novel yang terbit tahun 1981 tersebut. Mari kita bedah teori ini satu persatu. Pertama, sebenarnya nama virus tersebut adalah Gorky 400, yang menurut alur novel berasal dari Rusia. Dilansir dari South China Morning Post, nama tersebut diganti menjadi Wuhan 400 ketika buku dicetak ulang pada tahun 1989. Di novel tersebut, virus diceritakan menjadi senjata biologis dan memiliki tingkat kematian 100%. Orang-orang akan mati hanya dalam 12 hingga 24 jam. Berbeda dengan COVID-19 yang memiliki masa inkubasi hingga 14 hari dan tingkat kematian sekitar 6% di dunia. Dean Koontz memang mendeskripsikan virus tersebut dengan sangat nyata di novelnya. Namun sekali lagi, itu hanyalah karangan fiksi. Jadi tidak perlu terlalu mempercayainya. Di kala krisis seperti ini, pasti banyak orang yang memanfaatkan keadaan untuk menyebarkan hoaks dan teori konspirasi. Ada yang bertujuan untuk menyebarkan kepanikan, ada pula yang murni karena ketidaktahuan. Mempercayai teori konspirasi yang tidak benar akan membuatmu ketakutan, panik, dan tidak rasional. Agar terhindar dari hal-hal seperti ini, pastikan kamu selalu cek informasi yang kamu terima. Jangan percaya dengan apapun yang tidak berasal dari sumber terpercaya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kalian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. See you next time and goodbye.